Sebenarnya penolakan tuh bagi gue indah banget. Karena bagi gue itu kayak semacam tabungan buat gue untuk afirmasi, enggak kok, gue nggak setuju sama apa yang dibilang. Orang yang paling sering meragukan kita itu orang yang terlalu sering memperhatikan kita. Dan give them good show, kayak kasih mereka penampilan terbaik lo gitu. Gimana rasanya jadi petani? Gue rutin, gue jam 4 pagi juga bangun, kita ngelihat dan we feel the pain. Ternyata tuh nggak mudah banget. Wah sorry, gue terharu loh sumpah. Lo kok terharu gitu? Kenapa gue terharu? Ini gak lebay, ini sih gue gak pernah nangis di podcast lo. Banyak orang yang tidak bisa merubah environmentnya, kondisi finansial, kondisi keluarga gitu. Everybody have same chance and it's about journey. Ada lagi stigma katanya kalau misalnya anak broken home tuh kerjaannya gak bagus. One of my manager itu orang tuanya broken home and she is one of the best performers. Kita gak bisa mengapresiasi kemenangan-kemenangan kecil. Itu bahaya loh kalau jadi orang kita gak happy. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku ditemenin oleh teman aku, Bro Matthew Ardian. Halo Bilal. Bagi teman-teman yang belum kenal, Matthew ini adalah salah satu orang yang menurut aku tuh inspirational banget karena berangkat dari anak rantau ya. Aduh. Dan itu yang bakal kita sama-sama anak rantau nih berdua. Iya, kita bakal angkat hari ini. Tapi lu dari sisi karir gue kagum banget dan bisa ceritain nggak ke teman-teman titik terendahnya Matthew Ardian sampai di tahap per hari ini sebagai CMO-nya For The Coffee? Mungkin selama berkarir ya mungkin. Jadi sebenarnya selama berkarir tuh kurang lebih udah hampir 15 tahun. So I actually bingung harus menceritakan soal karir ya. Karena mungkin secara profesional gue tuh kerja hampir 15 tahun. Tapi sebenarnya kalau ditanya first jobnya tuh kapan, itu gue kerja dari umur 10 tahun. Jadi waktu itu pernah bantuin orang tua, bahkan sampai jadi penyiar radio cilik gitu. So ini kayaknya ngingetin waktu masa kecil sebenarnya. Nah waktu itu, waktu kelas 6 SD udah termanifest tuh, kira-kira kayaknya bekerja tuh seperti ini gitu. Dan fokusnya untuk apa? Sebenarnya waktu itu gaji pertama 6.000 rupiah. Iya, jadi kan announcer waktu itu dibayarnya kan per jam kan, 6.000 rupiah dan gue tuh harus naik bis kota. By the way gue bukan dari Jakarta, dari Surabaya, dan itu tuh di kota namanya Sidoarjo. Kurang lebih setengah jam lah, dulu kan belum ada taksi online ya, dan emang sengaja buat naik bis itu. Dan dari situ mungkin kalau dilihat dari pada saat usia itu ya, terus waktu SMP juga aktif, masih kerja juga, SMA tuh juga kerja, even kuliah pun juga sambil kerja gitu. But the professional career timeline-nya itu mulainya justru dari pertama kali di Jakarta itu. Ya itu ups and downs banget gitu. Dan dulu kan internet gak kayak sekarang ya, belum ada podcast nih kayak gini 2000 gitu kan. berapa? 2011, 2011 kurang lebih. Udah gak usah nanya usia nih pokoknya. Gak usah nanya usia gitu. Ya tapi memang mungkin bukan pengalaman kerja secara tahun ya, tapi justru jam terbang dan pengalaman hidup itu justru bekal utama. That's at least to me. Karena sebenarnya banyak juga orang yang pengalaman kerja, kalau kita lihat di CV kan, pengalaman kerja keren, 20 tahun, ini 20 tahun tuh dapat apa aja sih gitu kan. Itu kan proses orang interview tuh tugasnya HRD atau mungkin user tuh menggali kira-kira orang ini tuh secara emotional intelligence-nya gimana, intellectual capability-nya gimana, itu yang penting sebenarnya. Keren. Yeah. Tapi kan di usia 20-an, terutama mayoritas dari penonton Suara Berkelas ya Matthew, itu sering DM aku atau DM sekelas, ragu dengan diri sendiri gitu. Kalau gue tanya ke Matthew nih, lu pernah gak di tahap saat usia 20-an ragu dengan diri sendiri? Apalagi kalau jadi CMO di usia muda nih, pasti bawahan lu tuh anak-anak atau orang-orang lebih tua nih, pasti ada yang meragukan kapabilitas anak muda jadi CMO gitu. What do you think? First of all, we are human ya. Jadi ragu itu bagian dari proses. Itu harus diakuin. Kayaknya gue bohong kalau misalnya gue nggak pernah ragu. Dulu apalagi mungkin beda ya. Kalau sekarang ragu tuh bukan option lah. Tapi zaman dulu ragu wajar gitu kan. Untuk orang dari daerah dan waktu itu pergi ke Jakarta mulai dari nol, gue harus ninggalin satu keluarga. Gue harus ninggalin temen-temen, connection, achievement, semua tuh ditinggalin mulai dari nol. Gimana kalau misalnya gue gak berhasil waktu itu? Jakarta itu bukan sesuatu yang mudah. So I remember waktu pertama kali pergi dari rumah, sebenarnya gak pamit orang tua sih. Itu bentuk salah satu
pembuktian bahwa gue akan survive di sini. Dan waktu itu message-nya nyokap itu bilang kayak gini, Jakarta itu bukan yang kota mudah. Mungkin 2 minggu kalau nggak kuat pulang aja. Itu message yang pertama gitu. Di dalam pesawat dapat itu, gimana sih orang daerah pengen punya masa depan yang bagus, pasti gue nggak boleh gagal, gue harus berhasil. Ya keraguan tuh pasti ada gitu. Dan awal-awal itu mungkin gue diberkahi dengan kemudahan yang sangat banyak sih. Jadi gue tuh nggak sempet jobless. Justru waktu mendarat 3 hari ada kerjaan. Tapi ngelamar kan? Iya, ngelamarnya pas lagi di Surabaya. Ternyata di sini semua proses tuh dimudahkan. Justru keraguan tuh muncul ketika sudah mulai berkarir sih. Dimana sebagai anak rantau itu kan actionnya tuh kan beda. Medoknya tuh ada gitu kan. Medoknya tuh ada, knowledge-nya kita itu beda. Cuman ternyata di situ juga meskipun ada keraguan, ada tiba-tiba optimis level dari diri gue tuh muncul ketika kayaknya ada satu kelebihan dari gue itu adalah endurance level positif itu yang penting. Ternyata ini sorry ya kalau teman-teman lama dulu jangan merasa banyak banget orang yang mungkin kuliah di luar negeri, S1-nya dari universitas bagus banget gitu. Isinya bekerja mengeluh mulu. Ada yang kerja udah berapa puluh tahun gitu misalnya senior, tapi kok males ya gitu. Misalnya mau inisiatif nggak ada pembaharuan gitu. Jadi gue tuh tipikal yang waktu pertama kali masuk itu bikin gebrakan banyak banget. So waktu itu bos juga ngerasa ini anak baru dari daerah maunya banyak, mimpinya selangit, gila nggak? Iya. Itu sih, jadi moment of doubt itu dibarengin dengan momen keyakinan juga. So I think my case jauh lebih beruntung untuk di sisi itu ya sebenarnya. Kadang orang yang paling sering meragukan kita itu orang yang terlalu sering memperhatikan kita. Dan give them good show, kayak kasih mereka penampilan terbaik lo gitu. Dan itu bukti bahwa yang meragukan kita tuh sebenarnya salah gitu. Itu aku senang banget, apalagi kalau dari POV anak daerah yang kita kan datang dari daerah yang jauh, mungkin dari sisi kampus atau latar belakang pendidikan tidak sementereng orang-orang di ibu kota gitu. Tapi kita secara mimpi, aksi juga nggak kalah gitu ya. Betul. Sebenarnya penolakan tuh bagi gue indah banget. Karena bagi gue itu kayak semacam tabungan buat gue untuk afirmasi, enggak kok gue gak setuju sama apa yang dibilang. Mungkin waktu ketika umur 20-an awal ya, mendapat penolakan atau mungkin rejection ya, itu I take it personally banget. Kayak awas ya, one day gue akan suka segala macam gitu. Itu pasti kayak gitu. Nah, itu musuh kita deh pokoknya, penolakan, orang ragu itu kendala utama gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin kerjaan ya, orang-orang tuh dulu ngomonginnya si A, si B, si C gitu. Tapi kalau boleh jujur ya, sebenarnya ketika lo tuh masuk usia 30, sebenarnya musuh utama tuh kadang diri kita sendiri. You versus you. Yeah, the way we thought persepsi kita tentang diri kita sendiri itu terkadang terkendala. Itu mungkin harus ada attachment in the past dari orang-orang yang tadinya harus kita kasih good show, mungkin belum kelar. Iya kan? Akhirnya terbawa ketika kita udah usia mature, di posisi-posisi tertentu, itu terjadi namanya mungkin past trauma gitu. Itu yang membuat orang tuh jadi kayak self-sabotage, insecure, nggak pede gitu. At least to me ya. Yeah. Tapi di usia 20-an juga banyak orang yang punya manifestasi kan. Betul. Pernah nggak punya manifestasi misalnya di usia 20-an, aku suatu hari bakal jadi CMO, brand besar nih. Dan sekarang udah ngerasain. Tapi itu bagian dari manifestasi dan how you interpret to dunia nyata gitu. Kalau ngomongin manifestasi ya sebenarnya boro-boro dari umur 20, dari kelas 5 SD juga udah manifestasi. Jadi gini, sebenarnya dulu tuh dulu SD di Aceh kan. SD nah, di kita Aceh. di Surabaya nih. SD itu kan pasti ada yang, kalau kita sekolah Senin tuh pasti ada upacara bendera. Gue selalu mikir kenapa ya kita harus menghormati pahlawan gitu. Keren banget yang namanya Soekarno. Masuk ke kelas kita harus dikasih gambar yang tengah patung Garuda, yang kanan kiri presiden dan wakil presiden dari zaman dulu. Gue selalu mikir, enak kali ya kalau misalnya jadi pejabat kayak gini, to have a better life gitu kan, get recognition gitu. Jadi apapun tuh bisa melakukan apapun gitu. Nah dari kecil tuh sebenarnya afirmasi sukses tuh ada, cuman outputnya tuh belum tahu pengen apa gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya, justru kalau ditanya pengen jadi CMO, of course enggak. Karena kan CMO sendiri itu dulu kan bukan profesi yang mungkin common gitu ya. Dulu justru waktu usia 20-an pengen ditanya jadi apa, pengen jadi pegawai bank.
pengen jadi kasir salah satu convenience store. Itu mimpinya sebatas itu dulu. Karena kayaknya seneng ya pegawai bank tuh kayak rapi, cakep gitu kan. Terus jaga convenience store tuh kayaknya jago deh ngitung keuangan. Itu gue melewati proses itu. Dan ternyata never thought that ya prosesnya tuh panjang. Dari berbelas-belas tahun bekerja itu, posisi ini sebenarnya bukan output yang gue targetkan. Jadi ini juga I got this position basically from the promotion, dan I have very good relationship sama mungkin brand yang sekarang ya. Kebetulan di Fore ini banyak banget experience yang aku benci kalau harus bilang kayak keluarga, kan banyak tuh ya di netizen. Pekerjaan bukan kayak keluarga, but to be honest that's how I felt. That's how I felt karena the feeling of being acceptance itu penting banget di sini. Dan the moment when I got promoted ya pasti I say no karena aku nggak siap. Aku bilang kayak this is not the output yang I want gitu, karena aku masih pengen belajar hal lain ketika nanti udah di posisi itu supaya I can giving back more. Nah itu muka CEO gue langsung baru kali ini ada orang dipromot nggak mau gitu. Itu sih, jadi sorry kalau misalnya agak panjang, but intinya kalau afirmasi ya manifest sebagai CMO of course nggak pernah, tapi selalu ingin jadi orang yang sukses. Dan mungkin lebih tepatnya divine sukses itu, definisi kita melihat sukses itu macam-macam. Dulu tuh sukses diukur dari posisi, materi, finansial gitu. Sekarang enggak sama sekali. Justru sekarang itu kalau kita udah punya posisi, kita punya materi, tapi kita nggak bisa banyak bantu orang, your life will be empty, trust me. Itu nothing. Jadi sebaiknya nggak usah fokus di kira-kira outputnya itu apa, tapi enjoy the process. Ada alasan kenapa orang tuh terpilih sebagai posisi tertentu dan harus menjalani itu. Dan kadang orang tuh lupa untuk menjalani perannya itu di luar sebagai cuman title aja. Harus ingat sama sebelah-sebelahnya itu. Dan itu something yang waktu gue kerja di sini considerationnya banyak banget pasti. Dan impact itu adalah salah satu hal yang wajib, is a must. Keren bro. Karena aku pikir dulu sukses itu yaitu apapun yang on top. Jadilah top of mind apapun yang lo kerjain gitu. Aku pikirnya itu sukses gitu loh. Tapi semakin kesini aku ngerasa bahwa kayak Bro Metu bilang tadi, apapun yang lo kerjain, lo passionate di sana, tapi itu impactful. Lo bisa kasih value ke lo punya teman, audience, siapapun yang mereka, bahkan satu orang itu beraksi karena lo beraksi juga. Itu satu hal yang menurut aku tuh sukses yang aku definisikan sekarang gitu. Apapun lah, mau nulis, lo jadi CMO, lo apapun yang bikin orang itu bergerak karena lo juga bergerak gitu. Itu sukses yang aku gambarkan gitu. Bener, tapi it takes a lot of process ya. Benar, itu gak bisa lo kerjain setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu butuh waktu panjang dan lo kadang gak sadar kalau lo udah berdampak besar gitu. Tapi itu bener banget bro, bener banget gitu. Jadi kadang memang gue tuh rutin banget tiap pagi punya rutinitas yang mungkin kalau ditanya how do I start my day, pasti orang ngiranya bikin kopi gitu. Enggak, justru my routine itu bersihin rumah dulu. I love cleaning, bersihin piring, dan kebetulan I have pets, ada 2 kucing di situ. Sama juga. Yeah. Oke, rumah kita deket, ntar kita ketemuan ya. Jadi menurut gue memulai hari dengan bersih-bersih kamar, terus kebetulan nggak ada pembantu, emang sengaja karena I know that I can handle everything. Itu part of meditation to me. Wow. Jadi sebenarnya gue sering banget dengerin podcast lo, to be honest. Oh, thank you bro. Podcast lo itu salah satu yang masuk di algoritma lah. Jadi selalu keputar, dan bangun tidur itu udah pasti podcast apa yang didengerin, itu pasti. And then cleaning home, interaksi sama hewan, dan grooming gitu kan, pakai baju apa, itu hal yang penting banget buat dilakukan sih untuk to start your day. Tadi aku mau nanya loh, gimana harinya seorang CMO itu, aku mau nanya tadi, tapi lo udah mulai morningnya sendiri gitu. Tapi itu kan dari sisi simpelnya, meditasi di pagi hari sambil bersihin rumah, dengerin podcast. Tapi dari sisi kehidupan pekerjaannya itu, daily life-nya gimana? Karena kan Fore sekarang udah lebih dari 200 cabang ya di seluruh Indonesia. Kita ada 230 plus di Indonesia, di 43 kota, dan 1 Singapura pula. Itu kan harus mikirin marketingnya nih, seorang Matthew, lo harus ngapain di hari itu gitu? Bisa ceritain gak kita? Gue tuh dari kecil mungkin ngelanjutin yang tadi ya. Tiba-tiba udah ngomongin a day in my life nih. Penasaran. Iya.
itu adalah momen terbaik untuk bisa bikin ideas, campaign crafting gitu. We work not alone ya, pasti kan di marketing sendiri tuh I work more than almost 30 team with me. I love them so much. Jadi I'm very close with my team. Oke. Nah itu tuh komunikasi selalu kita mulai, dan kalau dari aku selalu cek performance dulu. Performance-nya tuh seperti apa, bukan for the sake of sales, because as a CMO sebenarnya banyak orang mikir tugas CMO tuh gampang, bikin marketing yang penting viral udah deh naik gaji. Enggak kan, harusnya kan kita harus mikirin sustainability brandnya, what kind of innovation yang harus kita pikir, terus relationship kita sama finance, kira-kira profit and loss kita tuh kayak gimana, what about the new store development, itu hal yang setiap hari dipikirin nearly 24 hours. Tapi I love the process, why? Because itu part of manifest yang sebenarnya aku sendiri taruh ke brand ini. Dulu sebelum join di brand ini back then before itu kan pasti nggak mungkin store jumlahnya itu kayak sekarang gitu kan. So banyak banget innovation, collaboration yang banyak dilakukan dari situ. So sebenarnya visit store itu one of the morning agenda. Jadi biasanya ke visit store, dapat greeting dari barista tuh senengnya minta ampun. Iya. Karena we see our barista doing a routine, produktif. Gue sebagai marketing tuh mikirnya gini ya, kalau misalnya kita doing campaign, terus untuk brand tapi tokonya nggak produktif, itu sedih loh. Artinya campaign gue nggak bisa cari ikan nih, ya kan? Tapi ketika ya puji Tuhannya ke Fore, ya itu very crowded, baristanya tuh sibuk gitu. Jadi itu seneng. Ada campaign kita dipajang di toko, terus ada menu yang, wah ini campaign padahal kalau diinget-inget, ini kayaknya dulu bikin namanya pas gue lagi mandi gitu misalnya. Itu ada proses yang, apa ya, outputnya sih memang oke, sold-nya kejual banyak, terus campaign-nya viral misalnya, terus impact-nya apa. Cuman prosesnya itu gue menikmati banget. Dan kebetulan gue banyak banget melakukan hal di luar kantor tapi terkait pekerjaan. Misalnya visit farm, petani itu not part of the CMO. Tapi aku merasa untuk membuat sebuah SKU, menu baru, campaign, gue harus ngobrol dulu sama petaninya. Gokil. Gue harus ngobrol dulu. Gue bahkan sempet ke Garut. Gue inget banget sama petaninya Pak Nandang. Pak Nanda. Pak Nandang itu ketemu gimana rasanya jadi petani. Gue rutin, gue jam 4 pagi juga bangun. Kita ngeliat dan we feel the pain. Ternyata tuh nggak mudah banget. Lo tau gak sih cari biji kopi itu juga nggak gampang, dan besoknya tuh kayak gue nggak ngabisin kopi gue. Dan kita tuh merasa kayak berapa rupiah yang kita bayar itu nothing dibandingin effort mereka. That's why mungkin bukan promosi ya. Ada salah satu SKU Fore yang baru aja kita launch kurang lebih 4 bulan lalu tuh namanya kopi dari tani. It's our way to appreciate all of those. Kita bilangnya local hero kita lah gitu. Nah ini adalah part of proses yang gue tuh sangat menikmati. Itu sih, karena kalau kita ingat kita punya posisi, kita punya power, kita punya kesempatan, gunakanlah itu untuk bisa impact ke banyak orang gitu. Luar biasa, insightful banget. Kayak gue dari tadi senyum-senyum nih, ternyata, Oh gitu. ternyata kayak Kirain mau ikut jadi ini, ke petani bareng gitu. boleh juga ajak kecek. Siapa tahu kan ke Aceh ntar, ke Gayo, Iya ke loh. Gayo. Mungkin mereka peminum kopi banget ya, tapi ya. Aceh gokil sih, apalagi Gayo ule karing itu. Kita pakai biji gayo by the way. Oh iya, ntar ke Gayo ajak aku. Oke. Aku ajarin tuh bahasa Gayo. Oh, oke. Tapi balik ke topik tadi, maksudnya meaningful yang tadi kita bahas itu relate sama konteksnya Pak Nanda. Semoga Pak Nanda nonton ini ya. Pak Nandang tuh follow IG gue, jadi harusnya dia nonton. Oke, Pak Nanda nonton nih. Jadi Pak Nanda ini tahu nggak kalau kerja keras dia itu impactful ke para pecinta kopinya Fore? Dia sadar nggak itu? Oke, good question. Awalnya ketemu dia itu pas pandemi. Pas pandemi lagi, jadi kayak kurang lebih 2 tahun setengah lalu ya. Again, pas kita ngeluarin menu baru ini, itu kita nyamperin dia. Jadi kita tuh assign tim kita untuk jemput dia sama teman-teman. Kita telepon mendadak banget. Pak Nandang apa kabar? Mau main ke Jakarta nggak? Kenapa gitu? Mau kita kasih lihat Fore itu gimana? Pakai bijinya Pak Nandang loh gitu. Oh mau, boleh ajak temen nggak gitu? Datenglah. Kurang lebih ber-10 atau ber-12 sampai kita bikin nama program tuh Pak Tani ngopi ke Jakarta gitu. Kita jemput, kita dateng, ya apa ya, jadi pas dia dateng itu
dia tuh nggak bisa berhenti nangis. Oke. Ini bukan menjual kesedihan ya, Iya, tapi iya. kita juga nggak menyangka kalau ternyata dia tuh the moment of feeling being appreciated, ternyata bijinya tuh well maintained banget, dipromosikan kayak gini. Kita kenalin dia sama Michael Jasin, World Barista Champion Iya, dari Michael Indonesia. Jasin. Kebetulan dia bisa. So Bro Miki waktu itu juga excited banget collaboration sama kita, dan kita di situ nggak ngomongin sales, nggak ngomongin harga, nggak ngomongin apa. Of course kita dengerin mereka tuh pain point-nya apa. Ternyata banyak banget isu di petani sana, masalah pupuk, support government, terus competition, kompetisi global tuh kan, kita kan bukan nomor satu ya produsennya itu banyak banget. Dan dari hal-hal itu mungkin hal-hal kecil yang justru impact ke mereka. Mereka foto, mereka kirim ke keluarganya. Kita cuman ajak ke sini, ke store, mereka happy banget. Mereka nggak nyangka kalau ternyata ini salah satu kerja keras kita, dan so far mereka tuh cuman nggak tahu selama ini biji kopinya tuh dibuat apa. Luar biasa, kayak amazed karena lo udah mikirin dari titik tertinggi di mana Fore itu growing sampai ke titik di mana dari mana sih biji kopi itu berasal gitu. Bener. Aku penasaran juga, mungkin teman-teman di Suara Berkelas juga ingin masuk ke dunia lu dari sisi karir lah. Kalau pernah cerita ya di luar podcast ini waktu itu, kita pernah ngobrol kan, cerita kalau biasanya lu kalau menerima atau ada interview kerja, itu lu nggak sekedar ngelihat dari latar belakang pendidikannya, tapi lu kadang juga ngelihat dari sisi, wah nih anak rantau nih, dia punya grit, perseverance yang nggak semua orang punya. Itu bisa ceritain nggak? Siapa tahu teman-teman di sini mau berkarir di Fore juga gitu. Boleh dong, lagi butuh tim. Oh iya, oke, kalian bisa hubungin kemana nih ntar? Oke, lanjut. Ini at least bagi gue pribadi ya, mungkin di Fore sendiri kita punya values ya, tapi mungkin let's put aside Fore punya value, tapi me as a CMO, gue punya my own formula kalau misalnya interview orang. Mungkin sedikit cerita juga ya, beberapa waktu lalu, kurang lebih beberapa bulan yang kemarin, gue tuh melakukan interview untuk sebuah position di marketing. Biasanya dan HR kasih CV, sabrek, yang ini lulusan luar negeri, ini bagus lah S2 bla 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 segala macam. Well, honestly CV itu kan yang ditampilkan sesuatu yang bagus-bagus ya. Pendidikannya apa, pengalaman organisasinya ada apa enggak, di mana, impactnya apa gitu. Buat gue tuh sebenarnya gue masih perlu tahu juga, kurang. Dan apalagi setelah post pandemic itu interview offline salah satu hal yang to me important. Karena when we work itu kan bukan cuma soal gue ya. Dia harus tahu dulu karakter usernya seperti apa. Kadang kita happy sama orang tapi orangnya liat gue udah stress gitu kan. Akhirnya nggak ada chemistry, so itu dangerous. Ya, there was a time waktu itu interview untuk marketing, gue memang lagi nggak di Jakarta Tengah, lagi di Jakarta daerah airport kalau nggak salah, barat, jauh banget. Itu hujan deras dan gue minta HRD untuk interviewnya offline untuk kandidat ini. Ada 3 kandidat tapi 2-nya tuh nggak mau datang. Alasannya tiba-tiba sakit atau apa, but I know it was rain, dan ini waktu itu waktu juga lagi nggak begitu banyak, sayangnya itu bentrok sama persiapan di Singapura, jadi Matthew nggak sempet ke tengah gitu kan. Ada 1 kandidat yang confirm datang cewek, bajunya basah. Aku nanya, loh kamu kenapa kok basah? Iya Pak, saya naik motor. Oh berapa lama gitu? Hampir 2 jam. Oke, masuk ruangan deh gitu. Bukan karena empathy ya, kayaknya gue pengen denger cerita dia tuh apa gitu. Selama interview, justru yang gue suka tuh dia nggak bicara soal negatif, padahal past previous pengalaman kerjanya tuh to me is very painful. Tapi dia selalu ngambil, saya belajar ini, saya bikin ini bisa berhasil ini, terus saya harus keluar gini. You know, I accept her karena for the sake of to be cewek naik motor 2 jam buat interview job, ketemu orang random di Jakarta yang jauh banget, itu udah perjuangan, it's proven. Dan aku percaya sama cerita berikutnya, and to be honest with you, sampai sekarang itu it's one of my best decision to having her in my team. Wah, sorry, gua terharu loh, sumpah. Lo kok terharu gitu? Kenapa gue terharu? Ini gak lebay nih. Gue gak pernah nangis di podcast lo. Gitu. Lu jadi nangis nih, gue jadi kenapa terharu? Karena gue tadi udah masuk ke dunianya dia loh. Ketika gue berangkat dari, bukan asistik, kenapa tiba-tiba bawa gue, tapi karena gue meresapi apa yang dia rasakan gitu. Lu dari luar kota ngerantau ke
kota ini itu nggak bercanda. Lu Iya. apapun ada pekerjaan yang offer lu, selama kita bisa survive untuk dapetin gaji, dia bakal lakuin apapun. Dia 2 jam hujan-hujanan datang ketemu. Dan dia pakai Bro Matthew. heels. Dia pakai heels alasannya kayak kamu kenapa? Oh, kamu nyetir pakai naik motor pakai heels. Iya Pak, saya takut kurang tinggi gitu. Tapi saya pengen kelihatan bagus. Lucu banget. Ntar gue harus mau ketemu tuh sama tuh orang ya, Ada kenalin ntar ya. gue kenalin ya. Iya. Kayak dia follow lo juga deh. Ya dia harus nonton podcast ini, gue appreciate Oke. banget. Tapi tiap hari gue marahin dia nggak tahu aja gue ngomong gini di belakang. Ya, itu pas dia nonton, wah dia pasti terharu juga. Karena Iya. terlepas dari semua itu ya, ini obrolan yang menurut aku tuh deep banget. Karena lu melihat gimana kekuatan orang yang kadang orang nggak bisa lihat dia punya kekuatan itu. Kadang dia nggak sadar kalau dia itu punya keseriusan yang luar biasa, potensi luar biasa. Kadang Bener, yang bisa ngelihat bener. itu lu as a CMO, as a HR tadi gitu. Iya, betul. Padahal juga kita tuh udah yakin apa yang kita tahu kita butuhkan di tim karakternya seperti apa. Not judged by semoga ini nggak ada FYP atau gimana ya. Yeah. Kadang-kadang ada orang bilang oh stigma Gen Z atau S2 nggak bisa kerja. Itu nggak benar juga. My team banyak yang S2 juga gitu kan. But I will not define them by the way they choose the education. Kita banyak orang yang tidak bisa merubah environmentnya, kondisi finansial, kondisi keluarga gitu. Everybody have same chance. And it's about journey, ya kan? Itu kan soal journey orang untuk di titik yang itu macem-macem berliku-liku gitu. Dan to be honest, back to her lagi ya. Ini sebenarnya namanya Ocha nih. Oke, aku tadi mau tahan namanya, akhirnya ke spill sendiri. Iya. So far, Matt itu jarang banget komplimen tim. Tapi dari semua tim dia tuh satu-satunya orang yang endurance levelnya tuh above. Dan udah sering nangis gara-gara gue, udah sering sakit, dan pernah ada momen yang gue nanya dia ngomong, iya gue merasa gue nggak sesuai ekspektasinya Kak Matt misalnya. Banyak banget orang tuh jadi nggak tahu ya. Some of people said that Matt itu memberikan dominating vibes gitu, apalagi when it comes to work gitu. Tapi kan sisi ini kadang orang nggak lihat ya. Iya. Dan sisi ini orang nggak lihat gitu. Sisi Dan humanisme ya. iya, dan kadang nggak perlu yang ditampilkan gimana-gimana gitu. Ya itu sih, cuman untuk bisa apa ya, proses hiring itu macem-macem. Jadi proses hiringnya Matt, mungkin HRD kalau lihat nih pasti ketawa tuh punya formula khusus yang cuman Matt yang tahu. Gitu sih. Sama. Salah satunya berarti lu ngeliat keseriusan orang itu dari dia punya goals atau dia punya visi yang sama bareng lu atau gimana? Selain yang tadi Cara kayak, mereka menghadapi masalah itu yang penting. Cara mereka untuk upgrade hidup untuk lebih baik itu yang penting. Ada lagi stigma katanya kalau misalnya anak broken home tuh kerjaannya nggak bagus. One of my manager itu orang tuanya broken home. And she is one of the best performers ever. By the way, gue juga orang tua pisah. And I don't see any problem with that gitu kan. Dan banyak yang bilang kalau misalnya terima orang yang orang tuanya pisah atau broken home tuh nanti impact ke pekerjaan gitu. Kita ini ketika di kantor udah kayak orang tuanya mereka. Apapun orang meskipun dia nggak broken home, dia well maintained family, itu juga bukan berarti mereka nggak punya masalah loh. Kita di sini punya role untuk gantiin peran orang tuanya mereka. So I spend a lot of times itu discuss after office untuk personal, untuk family. Karena itu penting banget. Karena bagi gue gini loh, kalau knowledge soal pekerjaan orang bisa dapat di mana aja. Tapi figur orang tua, bayangin orang bekerja itu memperjuangkan banyak hal. Dia harus ninggalin orang tua di waktunya kan. Dia harus ninggalin orang yang disayang. Dia harus mengorbankan banyak hal. Dia bekerja bukan mungkin hanya untuk materi. Of course, kita sebagai atasan bertanggung jawab untuk mikir apa yang bisa kita kasih in return di luar dari salary. Aku ngerasa gagal kalau misalnya nggak bisa kasih itu ke tim. tapi kan cewek tadi itu lu yang nganggap bahwa dia punya potensi. Nah teman-teman lain kalau ngeliat dia, wah ini basah-basah nih Matt, ada nggak bisikan-bisikan, ini pasti nggak keterima nih Matt, lu gimana nanggapin itu gitu? Ya mungkin namanya anak-anak ya, setiap kali ada orang interview pasti kepo kan, pengen tahu nih gimana nih penampilannya gitu. Dari screening anak-anak tuh udah yakin kayak, udahlah Kamet pasti nggak mungkin ambil, Kamet nggak mungkin ambil gitu. Dan gue diem aja, gue nggak kasih komen. Tiba-tiba gue bilang HR, tuh orang minggu depan masuk aja semua kaget. Kayak Matt itu
yang kita pikir selama ini perfeksionis, harus dari brand lain yang besar, dari multinational company, lulusannya harus kayak begini. Justru ngambil orang yang mungkin menurut mereka tidak fit secara background atau ekspektasinya, karena ini kebetulan by the way ini brand sister company kita gitu misalnya. Tapi justru gue jelasin kalau gue tuh punya formula lain untuk misalnya hiring orang. Sebenarnya mungkin bahasa hiring orang harus diperhalus ya, untuk collaboration bareng lah gitu sama HR. HR udah remind, are you sure bla 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 bla. No, I'm sure. Yakin gitu. Dan so far pekerjaan itu nggak gampang loh. Itu berat, dan gue tahu bahwa mungkin along the way dia pasti akan struggle with the process. Digesting brand knowledge, competition, my expectations gitu, dan dia tuh bersusah payah. Tapi so far sampai detik ini bukan output yang gue lihat, tapi justru hasil itu, proses dia, it's really meaningful for me. Mungkin tanpa dia juga gue nggak bisa kerja kan sama tim yang lain juga gitu. Dan mungkin lo juga bisa ngelihat proses itu nggak dari sisi tim doang, for-nya growing, tapi bisa lu lihat juga hasil atau proses yang didapetin dari dia as a personal. Iya. Self improvement yang dia dapetin sebelum dia kenal Matt sampai dia udah 2 tahun bareng lu gitu. Sebenarnya dia hampir let's say setahun lah. Oh, setahun ya? Ini ya. Itu gue inget banget dia hampir takut nggak lolos probation. Oke. Ketakutan anak-anak itu kan selalu nggak lolos probation. Benar. Ya. Jadi kalau misalnya udah 3 bulan atau 6 bulan tuh adalah deg-degan yang kayak gue nggak lolos probation gitu. Kriteria buat lolos probation tuh kan nggak harus menyelesaikan project ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dikasih form sama HR itu selalu kayak oke, si A si B ini udah menyelesaikan project apa aja. I mean the way I see it itu simple ya. Kadang project itu kalaupun nggak selesai it's not because of them kan. Kadang misalnya emang project ini emang belum selesai, takes a lot of times gitu. Jadi accomplishment apa, improvement apa yang sudah dia lakukan, dan kira-kira impact apa aja yang bisa dia lakukan. Dan yang paling penting sustainability secara relationship itu seperti apa orang ini. Impact orang ini kalau misalnya dengan environment di kantor tuh seperti apa. Kita tahu potensi masalah ke depan tuh mungkin masalah ya masalah orang misalnya, atau misalnya masalah apa. Itu akan define orang ini punya endurance kuat atau enggak. Kita harus, ibaratnya kita mau perang, kita harus kerja sama army yang udah terlatih secara mental, secara fisik, untuk bisa fit di kriteria stamina menurut gue. Gitu sih. Gue pernah sih kerja sama orang yang knowledge bagus ya. Intinya dia banyak kelebihan dari sisi teknikal. Tapi pas ada momen di mana kita kayak harus jalan kaki lebih dari 3 kilo, ya mungkin, atau ada di fase kayak lu bilang tadi harus ganti baju, harus pakai baju army dulu, itu dia nggak bisa. Dia kayak ngeluh dari sisi akademik juga, kayak gue bilang tadi dia luar biasa top banget, tapi dari sisi hal teknis, hal kecil kayak tiba-tiba ada hal yang gimana kita harus survive gitu, dia kayak nggak bisa deh, gue menyerah deh, nggak usah deh gitu. Itu ternyata penting banget ya, itu sangat penting justru. Jadi cara kita untuk survive to me ya, itu define their endurance quality. Karena endurance kan kalau misalnya formula kerja tuh banyak ya. Nomor 1 kalau dari gue integritas pasti nomor 1. 2 emotional intelligence, endurance, terus intellectual quality. 4 itu sih. Oh yang terakhir maturity. 5 jadinya. 5 hal yang bikin lu itu bisa kerja bareng Matt di Fore. Oke, aku penasaran Matt. Anak-anak 20-an, aku pernah di fase itu juga. Kita inginnya tuh prosesnya cepat gitu. Kita ingin apapun tuh instan. Baik dari karir ya, kesehatan, bahkan percintaan lah ya. Nah, kalau dari sisi karir dulu nih. Kan orang, aku maunya jadi CEO nih, CMO bahkan setahun 2 tahun kerja gitu. Dan lu kan butuh waktu lama untuk mencapai itu gitu. Gimana lu ngelihat dan gimana lu ingin menyampaikan pesan ke anak 20-an di luar sana yang punya mindset itu, dan gimana formula lu pakai untuk lu bisa punya grit, lu bisa sabar menuju ke prosesnya. Oke, perlu diketahuin dulu kadang zaman sekarang mau jadi CEO juga siapa aja bisa. Oke. Iya kan?
output yang kita pengen tuh harus clear dulu. Kita harus define. Misalnya kalau kita bilang, banyak banget bilang, apa sih jabatan instan ya, CEO instan, CMO instan, itu kita harus define dulu. Mau seperti apa. Kalau dibilang everyone can, to me ya, semua punya chance buat jadi CEO, CMO, whatsoever itu. Dengan journey mereka masing-masing. Ada orang yang mungkin jualan, buka brand, 3 bulan, setahun, jadi CEO atau jadi CMO, sukses, ya itu udah journey-nya. Ya kan? Ada orang yang udah kerja lebih dari 30 tahun, tapi nggak pernah bisa jadi CEO atau CMO. Banyak, gitu. Jadi sebenarnya kalau dari gue sendiri tuh jangan pernah, ini agak bias ya, karena lu aneh banget jadi CMO tapi lu nggak pernah merasa manifest akan jadi CMO. Kalau misalnya kita mau manifest jadi CMO dari kecil, pasti jadi CMO apa enggak gitu. Mungkin kita harus fokus dulu ke purpose-nya. Jadi buat jadi CEO, buat jadi CMO itu it's a huge responsibility. Kadang itu bukan soal berapa tahun kita spend kerja. Itu tadi package yang tadi, it's all about journey, ya kan, kesiapan kita, impact yang mau kita kasih ke orang itu gimana, itu penting banget yang harus kita pikirin. Cuman mulailah berpikir dari langkah-langkah kecil yang sudah kita buat. Sekecil apapun itu langkah atau sekecil apapun itu kerikil, ya tetap berkendala bagi kita. Tapi jangan pernah fokus untuk pokoknya outputnya harus CEO atau CMO. Itu to me sebenarnya nggak good mindset ya. Cuman ya yang penting kita jalanin aja, fokus sama hal dan tujuan dan jangan lupa impact. Karena bekal itu yang bisa mengantarkan ke posisi apapun itu. Percayalah, kalaupun nanti misalnya nggak jadi C-level, itu there will be redirection. Sebelum jadi CMO, gue tuh VP marketing dulu. Oke. So I got promoted di sini. So it takes many years for me untuk bisa dapat posisi VP at that time. Karena posisi VP itu bener-bener di perusahaan-perusahaan sebelumnya tuh nggak ada. So misalnya mau coba cari opportunity, jalan itu panjang banget. Dan terus finally I got the VP position di sini, and to me that's the way I celebrate that. Aku seneng banget, aku passion, dan jujur meskipun VP ya, cuman VP misalnya, but I act like founder. Wow. I act like founder. Jadi bener-bener punya say kalau ini kayaknya gue seberani itu. Hari pertama kalau ditanya ngobrol sama CEO waktu jadi VP dulu itu, gue inget banget dia nanya, oke, udah bikin apa aja? Banyak pak perubahan yang mau saya propose. Bukan berarti merubah itu hal buruk ya. Cuman enhancement lah kita bilangnya tuh seperti ini. Itu CEO gue shock banget. Lu bisa ngerjain ini semuanya. Give me 3 months, I can do everything. Jalan tuh semua perubahan. Betul lu kalau kita ngomongin Forex Coffee, awareness itu gak kayak sekarang. Orang gak ada yang tahu, apalagi pandemi kan jumlah outlet gak sebanyak sekarang ya. Mungkin kalau kita lihat banyak banget kopi-kopi lokal, apalagi di Indonesia ada kopi internasional. Pertanyaan basic kayak apa bedanya Forex Coffee sama brand lain, nobody can answer. Terus Forex itu bagusnya apa, produknya apa, SKU-nya apa, nobody can answer. So I thought it will be my job, and it was very difficult at that time untuk misalnya bikin semuanya itu, dan mungkin semuanya tuh bermula dari VP act like founder, mungkin dari situ. So yeah, everything just earned within I think a year plus. Tiba-tiba I got the opportunity, our CEO believe in me, dan I got the chance gitu. Kadang kita harus bertindak sebagaimana kita ingin mencapai posisi itu. Kebayang gak sih? Misalnya ada orang yang mungkin dia lagi di sini, tapi untuk menuju ke sana dia belum bertindak seolah-olah di sana. Dia harus bertindak dulu nih. Makanya ada yang bilang kalau lu keluar tuh lu harus pakai outfit terbaik lu gitu. Ya di mana bisa jadi lu ada ketemu luck di luar sana ya lu nggak nyangka. So ini udah terbaik loh, bilang. Terbaik. Oke. Ya, what we think. Tapi benar sih, itu sebenarnya sorry kalau boleh nambahin ya, bukan hanya terjadi di C-level. It's also happen in some of mau bilang my team, nanti tim baper lagi. Enggak, mungkin beberapa tim junior juga lah gitu. Seringkali obsesi anak-anak umur 20-an itu pertanyaannya kapan gue jadi manajer. Itu selalu kayak gitu. Dan kadang itu ada hal yang
kan gue udah nyelesain project A, udah nyelesain project B. Di sini kayaknya udah 8 bulan. Kok nggak ada, kok tunggu apa lagi? Kok gue nggak jadi manajer gitu. Terus gue cuman pengen ngomong, gue jadi manajer tuh butuh hampir 10 tahun. Lu baru 8 bulan udah merasa jadi manajer. Terus udah gitu kayak project ini udah selesai, you don't know the process behind dan lain-lain. Ada hal yang mungkin, as you said, ada gap yang mungkin dia belum fulfill. Karena kan manajer itu bukan sesuatu yang di-achieve. Yang penting gue jadi manajer. Being manager itu harus mikirin gimana lu tuh nge-arrange tim, manage tim, giving back thing, ya kan. Yang lo manage ini human loh. Bukan cuma target numbers. It's no longer about company, it's actually you shaping somebody's character that fit into our environment. Itu kan nggak gampang. Jadi formula jadi manajer tuh kadang tuh yang paling susah dijawab sampai sekarang tuh adalah kapan jadi manajer. Dan itu bukan hal yang mungkin mudah diterima kalau misalnya kita kasih feedback itu di luar untuk urusan profesionalism. Oke, kebayang. Aku tadi mau bilang kalau misalnya apa yang kita interpretasikan tentang dunia ini akan menggambarkan mungkin kita versi 5 tahun yang akan datang gitu. Jadi kayak ya what we think, what we say, and what we do itu kan bakal nge-define lu siapa, dan lu udah ngelakuin itu menurut gua dari bahkan lu di versi lu baru mulai berangkat dari Surabaya tuh mungkin lu udah ngelakuin hal itu dan outputnya nggak bisa kita kontrol, siapa tuh outputnya lebih dari ekspektasi kita. Iya, bener. Dan lu udah ngerasain itu. Iya, bener. Yeah. Tapi kalau diinget-inget dulu waktu dari, saya sebagai anak rantau ya, momen pertama itu momen berat menurut gue packing. Karena terus terang, I need to look good. Ya kan? Kayak, di Jakarta ini pasti harus keren-keren gini-gini. So, the moment sebelum berangkat ke Jakarta itu gue inget banget gue sibuk nyicil belanja baju dulu. Supaya gak begitu malu-maluin tuh di ibu kota. At that time tuh penampilan penting lah. Ya kan? Terus, gue tuh punya habit sebelum digital kayak sekarang dulu selalu baca koran. In fact dulu gue juara jurnalis juga. Jadi Cool. penting banget bagi gue setiap pagi itu dulu jam 6 selalu baca koran. Kalau gak ada koran gue udah gelisah. Karena gue suka banget kepo. What's going on, si ini, kenapa ini gitu. Itu habit yang menurut gue tuh bagus ya. Terus bekal itu secara konsisten gue bawa ke Jakarta. Jadi ketika gue adaptation ke kota yang baru, environment yang baru, I don't feel lonely karena my habit still the same up to today. Ya. Yeah. Something never change. Wow. Itu yang obrolan anak rantau yang menurut aku tuh kayak wah sama banget nih. Sama dulu, ya? Iya sama banget kayak dulu aku kuliah jurusan hubungan internasional di kampung di Aceh. Itu aku nggak mau ketinggalan berita internasional loh. Aku selalu update. Dan aku mikir bahwa kalau aku tiba-tiba dikirim ke kota mana, aku dikirim ke negara mana, aku nggak ketinggalan berita dunia. Bener. Itu yang bikin ternyata relate ya. Relate dulu tuh kayak konflik global gitu atau pop culture atau apa. Sesimpel WTC gitu 11 September tuh I even analyze myself, ini what's happening, siapa orang di balik ini, kenapa ini kok yang harus ada teroris, kayak mungkin anak seusia itu pakai analisa dan isu global tuh mungkin intelektual dan wawasan tuh kan jadi nambah ya pasti ya. So of course ketika gue at my age at that time itu bicara sama teman sepantaran di daerah tuh agak kurang nyambung beberapa. Cuman it's okay, some part mungkin gak nyambung, tapi ada hal yang I learn a lot from them. Cara mereka survive family dan lain-lain itu kebetulan ini kalau misalnya boleh lihat background ya, banyak orang tuh yang merasa bilang oke, lu anak rantau, pasti keluarga lu underprivileged gitu. Tanpa bermaksud apa-apa, sebenarnya keluarga gue tuh bukan yang, maksudnya it's comfortable enough. Tapi my mom tuh very good at her financial yang gak terlalu spoil the kids lah gitu. Dan even uang pindah ke Jakarta pertama kali itu nggak pakai uang orang tua sama sekali. It's all my saving yang aku udah siapkan selama 2 tahun untuk bisa survive di Jakarta, dan itu aku projection kalau setahun nggak dapat kerjaan at least bisa makan dan bayar kos. Udah hitung-hitungan. Iya, aku mikirnya what makes us brilliant is our curiosity ya. Kayak Bener, curiosity itu penting banget loh. Bener-bener. Dan gue tuh inget banget pertama kali pindah ke sini, gila gue inget-inget gue gak norak sih, pede banget. Gue tahu nih ada pemimpin redaksi media apa, gue ajak kenalan aja.
si mbak ini ya saya dari Surabaya, saya ini. Ada artis aja gue ajak kenalan. Iya. Gue tuh Bukan dulu minta foto ya, enggak, ajak kenalan ya. ajak kenalan gitu. Dan gak tahu kenapa tiba-tiba masuk pekerjaan pertama tuh ya media beneran. So like itu udah biasa lah ngobrol sama orang-orang yang dari nyambung kita baca koran tadi tiap pagi dan kerjaan pertama di media itu tiap hari ketemu orang-orang yang kita baca di koran. Jadi tuh rasanya tuh kayak aduh enak ya, pengennya one day kayak dia gini-gini gitu. Dan Keren. ya itu prosesnya. Ya, keren sih cerita lu kayak no wonder why lu as a CMO sekarang. Juga lah. Tapi ini pertanyaan simple sebelum kita masuk ke ini, Iya. Matthew. Sebenarnya lu emang pecinta kopi Aduh, sebelum join Fore? Atau emang kayak gue nggak ngopi gitu? gue nggak ngopi sama sekali awalnya. Oke. Jujur ya, gue nggak Oke. ngopi. Jadi waktu pertama kali di interview Fore itu gue nervous, but aku nggak comfortable bohong. Jadi waktu pertama kali interview tuh bawanya matcha Fore gitu. Terus ditanya sama CEO-nya, kamu nggak minum kopi? Enggak pak, tapi ini enak gitu. Level penjelasannya smooth banget ya. Ini enak banget loh pak matcha. Terus tau nggak jawaban CEO gue apa? Apa? Saya sih kurang suka ya itu. Gitu. Waduh. Aduh, Waduh. nggak terima nih gue. Ya tapi justru aneh gini, Fore itu I start as a customer. Meskipun nggak minum kopi, tapi to me Fore the brand is very good. 2018 dulu I start as customer, 2019 terus pandemic hit kan mungkin. Anehnya kita itu jadi once I work in co-working space, Fore itu juga salah satu tenan dan kita tuh tetanggaan. Jadi Fore itu sebenarnya the next to my door. Wow. So I can see their CEO. Waktu itu si Elisa, CEO-nya kerja sampai malam dan Fore itu has always been the benchmark. Ini brand ini bagus banget nih bla 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 gitu. Terus ya mungkin karena pandemi ya, tiba-tiba ada opportunity ini, gue kaget gitu. Kok bisa ya, dulu tuh gue sempet nyeletuk gitu kayak wah gue kerja di Fore kayaknya ini brandnya bagus nih. Demi Tuhan. Jadi tim-tim yang dulu itu sering bilang si Matt ini obsesinya kayak Fore deh. Dulu tuh pernah tim sosial media di briefing ngasih referensinya brandnya Fore. Padahal ini produknya properti. Nah kayak gitu-gitu. Sebenarnya secara nggak langsung itu gue udah kayak mengafirmasi ini kayaknya gue bisa deh benerin ini dan lain-lain gini-gini. Meskipun gue nggak minum kopi, tapi kok susah ya. Gimana nih orang nggak ngerti kopi, nggak minum kopi, tapi bisa jadi leadernya, apalagi marketing gitu kan. Justru mungkin nyambung curiosity tadi ya. Ditanya sama CEO-nya, lu nggak minum kopi, gimana lu bisa ngelit kopi? Oke, gue punya curiosity level yang tinggi soal kopi. Dan mungkin journey gue bisa gue ceritakan jadi program marketing. Keterima gue. Keren. Keterima gue. Keren. Itu sih ya, cuman ya itu karena curiosity-nya tinggi, so I spare a lot of times ke farmers. Gue tuh bahkan gini, kita tuh sebagai CMO, at least di Fore itu bukan cuman fokus ke pemasaran. Yang orang yang nggak minum kopi ini justru bikin produk bareng, bikin formula bareng sama tim R&D. We have great R&D team. Dari awal tuh kayak gue tahu nih market sukanya ini. Lo tau gak sih kalau Gen Z tuh minum kopi seminggu tuh udah 6 kali. Lo tau gak sih 78% orang tuh minum kopi. Mereka tuh sukanya sweet, tapi sebenarnya kedepannya sweet tuh akan bahaya. Kita kasihnya produk ini aja. Kemarin gue dari negara ini. Nah itu semua orang lihat gue presentasi udah shock. Nih lu bawa apa gitu loh. Dan ternyata agak di luar nalar ya produknya. Kita kerja sama tim R&D. Waktu itu produknya butterscotch sisat latte. Itu very booming sampai sekarang. It sold more than 10 million cups dari awal dia launching sampai 10 sekarang. million cups. Cuman satu produk itu dan itu sekarang justru kayaknya lebih deh. 10 million cups tuh it was some months ago. Dan produk itu bener-bener kita formulakan, kita duduk bareng sama CEO, sama R&D. I'm very optimistic ini produk bakal diterima sama market sebagai lidah orang yang nggak pernah minum kopi dan gue akhirnya suka kopi dan gue tahu market butuhnya apa. Emes gue. Itu luar biasa. Makanya, tapi kesempatan ini yang nggak mungkin langsung terjadi ya. Itu perlu trust dari CEO kita, Pak Viko namanya, ada R&D kita, Fandi namanya. Kita tuh bekerja bareng, udah rasanya tuh gini kayak anak kita. Of course dengan direction dari mungkin investor, ya kan. Kita tahu, kita nggak mendefine kita bikin produk itu based on insecurities kita terhadap kompetitor. Jadi mungkin kalau mungkin Bilal tahu harga Fore itu bukan yang paling murah di market, ya kan. Tapi memang ada kualitas dan ada story, ada value yang kita keep. Itu yang kita offering. Proses R&D itu banyak banget ya. Kita harus kolaborasi sama R&D namanya Fandi. Terus ada CEO kita namanya Pak Viko. Itu untuk formulasi produk yang agak nyeleneh, tapi gue percaya ini bakalan sold.
Dan this product itu sold more than 10 million cups. 10 million 10 cup. million cups itu cuman untuk satu, namanya butterscotch sisat latte. Nah dari situ adalah untuk berangkat dari orang yang insecure yang nggak minum kopi, tapi gue punya curiosity yang tinggi dan kita bisa kolaborasi membuktikan bahwa kerja bareng kita ini berhasil karena kita punya formulasi yang I would say one of a kind. Kita nggak di-define dari insecurity kompetitor tuh kayak gimana. Yang penting apakah kita harus harga jual kopi yang paling murah in the market. That's not how we define the brand. Karena yang paling penting itu adalah mungkin kita nggak menawarkan produk yang paling murah ya, tapi kan ada values, ada stories, ada soul, dan yang paling penting ada quality di dalam cup itu. Itu yang kita rasa kita layak perjuangkan dan kita punya confident level yang tinggi bahwa brand ini, produk ini well accepted in all market. To be honest, aku bukan pencinta kopi. Mungkin hari ini mulai akan cinta kopi. Tapi pertama kali aku tahu Fore itu, mungkin 3 tahun lalu, itu dari story teman-teman aku yang pecinta kopi. Oh, tapi udah di Jakarta dong? Belum, aku masih di Aceh. Oh, wow. Oke. Jadi pertama kali masuk nih awareness Fore, itu dari story Instagram teman aku. Biasanya kan orang bangga, sorry for saying Starbucks dan lain-lain. Tapi ini bangga dengan produk lokal. Fore di story mereka. Ya penasaran, akhirnya aku coba pertama kali Fore waktu itu matcha juga. Matcha juga. Ya biasanya kalau entry ini matcha. Aku coba di Medan waktu itu karena di Aceh belum ada. Jadi ini kode nih biar masuk ke Aceh. Ya, habis ini ya. Mungkin dipikirin langsung ke tim business development ke Aceh. Oke. Ntar aku join juga nih, aku bikin kontennya gitu. Benar. Dari Rinda.246. Hai Rinda. Halo Kak Metu, aku penasaran gimana cara kakak tetap ngebalance ambisi agar tetap sehat. Karena aku punya mimpi yang terlalu besar dan aku terobsesi untuk mencapai mimpi tersebut. Gimana cara ngebalance-nya Kak? Terima kasih. Oke. So mungkin kita harus define dulu ambisi sehat itu definisinya seperti apa gitu ya. To me, the way I see it, ambisi itu nggak ada yang negatif atau nggak ada yang terlalu bukan dilihat sebagai faktor yang negatif gitu ya. Kita harus bisa define dulu ketika kita melihat ambisi itu apa yang ingin kita capai. Mungkin kalau kita, ini mungkin pertanyaannya kan kita harus tahu dulu ya ambisi apa dulu. Misalnya ambisi langsing itu beda lagi. Yeah, atau mungkin ambisi harus achievement target sales sekian gitu. Kalau kita ngomongin kerjaan itu kan beda. Tapi mungkin in my case kalau misalnya ambisi yang bersama-sama tim, you have to remember this thing is no longer about you. It's not just about you karena kamu kan punya tim juga. Kita mau ambisi misalnya kita mau naikin awareness misalnya kalau kita ngomongin kerjaan. Atau kalau misalnya kita ngomongin ambisi personal, kesamaannya ambisi personal sama ambisi yang kita kerja bareng-bareng ya, itu adalah kita punya tujuan ke sana dan mungkin kalau dari gue ngelihatnya adalah fokus ke achievement kecil yang sudah kita raih. Ambisi itu kebanyakan kadang bahaya karena kita selalu fokus di output. Misalnya kayak Matthew gue ambisinya pengen jadi misalnya Menteri Pariwisata gitu misalnya. Padahal along the way menuju ke arah sana itu banyak banget connection sama orang daerah, connection sama lokal penduduk yang kita bisa dapat insight. Yang mungkin your ambisi yang dulu udah kita simpen tuh udah jadi nggak valid selama itu. Dan let's appreciate any process karena journey itu yang akan menentukan kita atau kalian itu akan ke titik mana. Dan itu namanya redirection atau we call it destiny. Jadi ambisi ya kita harus menyikapinya nggak apa-apa, tapi jangan fokus di output, fokus di journey-nya itu sih. Karena kalau enggak, sekecil apapun kalian nggak bisa menikmati hidup. Kita nggak bisa mengapresiasi kemenangan-kemenangan kecil. Itu bahaya loh kalau jadi orang kita nggak happy. Ya kan? Bener. Kayak orang-orang yang mereka tuh pengen belajar langsung dari blueprintnya orang sukses misalnya, atau belajar langsung dari blueprintnya ada nih CMO Fore keren nih. Dia ngelihatnya nih tanjakan karirnya gini, tapi yang harus dia rasain kan gini turun dulu nanti ada naik dikit-dikit kayak saham gitu ya. Bener. Dan orang tuh nggak mau enjoy sahamnya itu gitu. Bener. Ya forever kalau misalnya kalian nggak grateful, kalian nggak pernah akan merasa berhasil, including myself ya. Bukan sok berhasil atau gimana ya. Aku pernah di titik itu. Jadi selalu fokus ke hal-hal yang kalau ditanya mungkin seperti kayak CMO ini tuh bukan the way I define my success. Benar.
it's not my way of define my success, dan nggak kayak ini, sebenarnya bukan ini yang aku mau gitu. Dan kalau misalnya ditanya emang habis dari CMO what's next, ya bukan resign ya, tapi cuman maksudnya kita nggak pernah tahu. Cuman my consistency untuk keep innovating, ya keep networking, itu yang gue invest selama ini. Jadi apapun itu hasilnya ya enjoy aja. Iya, kadang apa yang kita define tentang sesuatu hari ini tuh bisa aja bertentangan dengan versi 5 tahun yang lalu. Bener. That's we call growth. Iya. Dan banyak orang di luar sana mikir bahwa versi 5 tahun yang lalu, ini nih sukses aku gak bayangkan. Pas dia udah dapetin kan biasa aja kan feelnya kayak, biasa aja ternyata gitu. Dia punya definisi baru kan? Bener. Ada banyak banget misalnya yang sekarang, I don't know ya, the 20s said like, aduh pengen nih punya 500 juta pertama, pengen nih punya 1M pertama gitu. The moment when you reach that level, itu mungkin ya udah terus so what gitu, next, what's next gitu kan. Dan mungkin kenapa sih dulu tuh pengen banget kerja di dunia perbankan gitu misalnya, padahal ternyata sekarang jadi HR misalnya. Ya mungkin tanpa dia sadari dia punya potensi di situ. Dan mungkin mimpi 5 tahun lalunya tuh udah nggak valid karena kan environment change. Environment tuh maksudnya kondisi pertemanan, keluarga, the way we speak ya kan, apa yang kita konsumsi, media apa yang kita baca, kita lihat, trauma apa yang kita udah dapat itu mempengaruhi sekali gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Tapi tadi keren banget. Semoga Rinda terjawab. Makasih Rinda. Kita ke pertanyaan kedua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ismanti. .24 ya. Halo Ismanti. Kak, aku udah berkarir dan sekarang usia aku di 32. Tapi aku orangnya insecure karena kehidupan percintaan aku yang kurang lancar. Kenapa ya banyak profesional sukses itu kesulitan mencari pasangan? Karena kayaknya kesedot ke pekerjaan fokusnya. Apa pendapat lu tentang ini Kak? Terima kasih. Oke. Oke ya pertanyaannya. Ini pertanyaannya lucu banget ya. Sayangnya nanya orang yang ditanya single tuh agak bingung jawabnya. Tapi gini sebenarnya. Oh, berarti relate. Gua relate juga. Tapi gua relate juga ya. Lo relate enggak? Oh, belum sukses. Kita belum semua sukses. Belum sukses juga di. Yeah, but the way I see it adalah justru kadang sukses di karir atau mungkin gagal di percintaan tuh harusnya nggak relate. Itu nggak pengaruh. Karena misalnya orang sukses di percintaan atau mungkin nggak sukses di percintaan tapi karirnya menanjak gitu misalnya, pasti biasanya percintaannya gagal. Menurut gua nggak ada hubungannya. Karena mungkin waktu itu pernah podcast sama lu juga namanya Coach Anes. Iya, Coach Anes ya. Itu ada dia sampai bikin podcast namanya Work-Life Balance. Work-Life Balance. Gimana sih caranya tuh meskipun karirnya nanjak, sibuk, produktif tapi pasangan tetap ada gitu. Mungkin harus balik lagi ke individu ya. Kalau misalnya gue nggak merasa karir ini gangguan untuk percintaan. Kadang kalau kita ngomongin percintaan itu jangan dilihat eksternal faktor itu sebagai kendala, tapi mungkin kitanya, kesiapan kita, penerimaan kita, cara kita untuk persepsi kita terhadap partner itu apa sebenarnya. Karena kalau misalnya udah punya clear direction, kita butuh partner, misalnya kita butuh pasangan, kriteria seperti ini, harusnya apapun pekerjaannya, obstacle apapun tuh nggak define. Karena lu pasti tahu kira-kira pasangan yang bisa jalan sama gue tuh seperti apa. Dan kalau misalnya sekarang itu sendiri, mungkin sebaiknya jangan di-blame ke pekerjaan ya. Karena mungkin pekerjaan itu some achievement yang harus di-celebrate. Dan mungkin kalau sekarang itu sendiri, mungkin spare sometimes alone to think kira-kira apa yang mendefine kamu butuh pasangan dan mau pasangannya seperti apa. What are the things you have done in the previous. Kira-kira ke depan itu seperti apa. Dan put aside work. Karena kadang kalau ini in my personal ya, gue juga mengalamin. Kencan pertama ngomong kerjaan, kalau bahasa marketing tuh churn, hilang pasti. Lu malam WhatsApp udah, night udah nggak ada kabar. Karena apa? Lu tuh ngomongin is about you, is about work, not about her, ya kan? Jadi kadang-kadang tuh di momen itu gue merasa, mungkin memang gue tuh belum fokus in relationship karena selama ini tanpa gue sadari gue ketemu keluarga misalnya nih, gue ketemu the future leads misalnya, gue ngomongin kerjaan men. Dan mungkin selama ini gue nggak pernah curhat ngomongin kerjaan, baru ketemu ada orang tiba-tiba ngomong kerjaan, kok gue toxic banget ya. Berarti intinya bukan kerjaan gue yang salah, gue nya nggak siap nih, gitu sih.
Jadi jangan salahkan pekerjaannya, coba refleksi diri dulu deh. Jangan-jangan Mungkin, iya. prioritasnya gimana ya. Bener, balik lagi ke prioritas ya. Prioritasnya apapun dulu. kita ngomongin tentang gak ada waktu, Iya. apapun tuh balik ke prioritas. Ya kalian semua di sini juga sibuk kan, pekerjaan Iya, iya. kan. Tapi it's all about priority. Iya. Ya kan? Kadang-kadang environment tuh penting juga. Kayak to me, gue tuh punya kucing 2 di rumah. Oke. Dan gue sengaja pelihara mereka, gue sayang banget sama mereka. Kenapa? Karena gue tahu gue nggak mungkin lembur. Ada 2 ekor kucing yang nunggu gue harus makan Iya. malam. Jadi gue punya time management tuh yang baik. Every weekend, kalau pilihan kerja selalu ada. Tapi gue spend at least telepon sama keluarga because I know orang tua tuh masih hidup dan butuh interaksi sama Yeah. kita. Gitu loh. Yeah. Kadang-kadang kita harus menciptakan itu. Terus temen deket, spare as much time sama orang-orang, support system tuh penting sekali. Jangan sibuk kerja sendiri. Iya. Ya kadang ada fasenya juga lu tuh butuh kembali ke hidup, Iya, ke kehidupannya sebenarnya. gue udah melewati lah fase-fase Iya. yang honestly nyokap telepon gak gue angkat. Terus udah gitu, ya ntar gue call back, gak tau ya lupa gitu kan. Iya, iya. You don't know how much hurt she was, ya kan. Dan mungkin untuk orang yang anaknya pergi merantau and he never come back, ternyata malah memilih sukses di sini, yang proyeksinya 2 minggu nggak kuat malah udah hampir 15 tahun gitu kan. Ya itu, ya but my mom tuh very grateful lah. Cuman again percintaan dia mungkin khawatir ya. Iya. My Tapi mom. ya, balik lagi ke prioritas mami. Ya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kita refresh dulu. Ya, Tapi tadi jawabannya benar-benar relatable sih. cie. Iya, relatable. Iya, ini banyak kucing juga nih, banyak Oh kucing. gitu. Iya. Nanti lihat foto kucingnya. Ini malah ada yang nanya info locker part time. Kagak bisa kejawab deh. Locker part time. Part-time bisa ke LinkedIn kita, cie salah. Oke. Dari Mira_Monica. Oh, oke. Pakai bahasa Inggris nih. Anyway, kayak gue tahu dia tuh temen gue. Oh serius? Serius? Mira_Monica. Ini kayak Mbak Mira dijawab langsung di sini supaya teman-teman bakal relate juga. Aduh. Matthew, do you ever made any decision that you regret in your career? Oh my god, oke. Agak berat pertanyaannya. Penyesalan yang lo pernah bikin di karir lo? Kalau dibilang nggak ada, sebenarnya gini. I can confidently say tidak ada. Tapi ya pasti along the process untuk jadi nggak ada. Gini, kalau misalnya pernah kerja di company A, company B, kan company C tuh tidak ada sama sekali penyesalan. Tapi kalau misalnya bisa balik lagi ke masa lalu di company A dengan bos A, itu I wish that I could spare a lot of lesson with my boss. Banyak banget dulu experience yang mungkin karena gue cuma 23 tahun waktu itu ngedigest my boss, my big boss, itu nggak nyampe knowledge-nya. Dan ternyata knowledge yang dia kasih waktu itu applicable banget di masa yang sekarang. Misalnya kayak banyak banget dulu yang dia bisa kasih. Kenapa dia tuh semikro itu, kenapa dia punya relationship yang bagus. Itu something yang I take that for granted waktu masih muda. Banyak banget yang knowledge yang harusnya bisa gue pelajarin, tapi gue dulu tuh merasa I know that it was my luxury to learn, tapi gue memilih untuk tidak belajar banyak. Nah itu yang gue menyesali. Dan setiap company, setiap atasan itu membawa narasi, membawa karakter yang berbeda yang akhirnya bisa membentuk gue seperti sekarang ini. Jadi dulu tuh waktu masih muda itu gue, ya namanya mungkin masih muda ya, emosionalnya pasti agak-agak susah ke kontrol. Artinya ketika ada some instruction, some sudden decision, itu gue nggak tahu what's the reason behind it. Padahal if I could turn back the time, gue harus belajar komunikasi untuk bisa ngomong ke dia, kenapa ya kok lo tuh sudden change direction. Sekarang gue ngalamin banget. Gue bikin decision, tim gue tuh shock. Malam maunya apa, pagi mau apa, padahal ada hal yang mungkin dia gak tahu behind it gitu kan. Dan ada proses-proses yang meskipun 15 tahun itu gue regret gue gak punya good relationship yang lebih dalam. And I think I owe an apologize for banyak banget bos yang mungkin dulu karena gue masih muda gue ngelihatnya aduh apaan sih toxic boss nih. And sekarang gue di posisi mereka tuh gue paham. Gue paham banget kayaknya it was hard untuk firing someone gitu misalnya dulu. Gue pernah satu kantor, teman bos gue tuh tanpa penjelasan yang gimana dia memecat salah satu karyawan.
waktu gue sedih banget karena gue merasa kayak bos gue tuh wah nggak bener banget dengan segala macam apa. Tapi ada proses di balik itu yang mungkin gue nggak lihat dan nggak belajar. So I should spare more dan never thought that gue tuh justru di posisi ini tuh beresiko melakukan hal yang sama gitu sih. Jadi all of my journey are brought me into who I am today. Sitting here itu gue very grateful. Nggak ada yang gue sesalin. Tapi if I could turn back that time, I wish I could spend more time with my previous bosses to learn about life. Kadang apa yang kita selama ini pikirin itu nggak masuk akal, tapi Yeah. kita harus merasakan di posisi itu baru kita sadar, wah ternyata gini. Misalnya ada orang yang mikir, wah ayahku gini banget nih. Karena kalau kita jadi ayah juga, kita tidak bisa menghindari untuk berada di posisi itu. Iya, benar. Kadang kita pernah suzon atau overthinking sama bos kita. Kadang kita ketika jadi bos atau di posisi itu kita mau nggak mau terjebak pada harus ambil keputusan itu. Betul, Dan betul. yang bawahan bakal pakai POV yang sama nih, wah si bos jahat banget nih, gue jahat banget nih gitu. Bener banget. Apalagi mungkin kalau misalnya my age itu kan relatively young ya sebenarnya, not that old. Nah, tapi kadang kalau misalnya ada keputusan di kantor manapun sebagai mungkin let's say one of the C-level, gap ke bawah manajer tuh biasanya nggak terlalu, umurnya kan nggak terlalu jauh ya. Rata-rata mereka 27, 30, so cuman gapnya tuh dikit. Nah itu mungkin to give this kind of assignment decision itu mereka merasanya kayak mungkin karena usianya masih relate. Sometimes I need to control juga. Kadang ada high level decision yang aku nggak bisa. Can you imagine all my peer itu usianya jauh di atas. I'm one of the youngest. Jadi ngobrol sama Pak CEO juga usianya kan lumayan jauh sama CFO juga sebenarnya agak lumayan jauh. Jadi aku nih sebenarnya kalau di kantor udah kayak anaknya mereka. Tapi kalau ke anak-anak gue udah kayak bapaknya. Kebayang. Gitu sih. Sebelum kita tutup podcast ini, ada nggak quotes yang paling menarik yang ada di hidup lo? Dan best advice untuk anak 20-an yang nonton podcast ini? Only one sentence, sebenarnya bukan quote ya. Sebenarnya I would say fear is just illusion. Seriously. Karena dari ketakutan itu kita selalu berangkat untuk menghalangi melakukan sesuatu. Takut gagal, takut nggak sukses. Gimana kalau misalnya nggak, what if. Tapi sebenarnya ada keajaiban kecil di luar ketakutan itu yang kita nggak sadar itu tuh udah berjalan dan berhasil tanpa kita punya ketakutan. Jadi gue tuh di titik yang merasa kalau ditanya ketakutan itu apa, gue tuh gak pernah takut apapun. Jadi fear itu, it was there, it was my past relationship dan itu cuman ilusi. Gue tuh merasa fear itu udah bener-bener my personal illusion aja. Dan itu tuh gak real. Mungkin kalau misalnya kita preparation dan lain-lain tuh mungkin akan lebih enak ya. Cuman seriously, apalagi untuk mungkin advice untuk anak umur 20-an tuh ketakutannya itu fear, insecure, anxiety, ya kan takut nggak ini segala macam. Itu sebenarnya cuman ilusi. Itu bisa dihadapi dengan better preparation dan itu endurance dan kegigihan itu sih. So harus bisa. Ketakutan hanya ada di imajinasi ya. Iya. Anggaplah seperti itu. Ya, dan cara menghadapinya ya dengan beraksi. Nggak ada pilihan lain, harus beraksi. Ya kan, karena dari beraksi itu kamu akan tahu hasilnya apa. Kalau memang tidak sesuai ekspektasi, itu namanya dari direction untuk ke yang lain. Jadi jangan pernah sebenarnya takut gagal itu definisi gagal itu apa gitu loh sebenarnya. Karena mungkin memang lo nggak bagus di suatu hal, tapi memang ada redirected ke hal yang lain. So let's enjoy the journey. What a great conversation hari ini, luar biasa. Gue senang banget ketemu lo. Thank you. Dari tiap pagi lihat podcast, sekarang lihat in person. Iya. Ya itu kekuatan dari kolaborasi dan manifestasi ya. Yes. Terima kasih Matthew, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.